Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, kalau tidak boleh dilakukan dan kan nanti ada KPU yang kemudian KPU dan KPUD yang memprosesnya. Nah, KPU harus bersikap fair, objektif, masyarakat harus mengontrol. Partai-partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif. Yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi. Sebagai pimpinan, apakah ada dorongan untuk Komisi 2 untuk? Harus, Komisi 2 harus turun untuk ikut melakukan verifikasi karena kalau ini tidak clear, nanti legitimasi pemilu kepala daerahnya bahaya. Iya betul, bahwa Komisi 2 kemudian harus turun tangan mengenai hal ini. Bang Doli, Anda melihat seperti apa Bang? Ini bukan 1-2 orang loh Bang. Iya, tentu kita juga prihatin ya bahwa kejadian-kejadian seperti ini masih bisa terjadi sebetulnya. Nah, tetapi kita harus dudukkan secara proporsional ya. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang juga mitranya salah satu di pemerintah di kita itu adalah penyelenggara pemilu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan minta klarifikasi ya, tentang peristiwa ini gitu. Dan minggu depan kita sudah mulai jalan di masa sidang terakhir kita ya. Kira ini penting juga untuk ini. Tetapi juga sebetulnya kita mau mengingatkan juga kepada calon-calon dan kemudian pada masyarakat ya. Kepada calon sebenarnya ya saya kira kita ini sekarang di era yang seterbuka ini sudah repot lah, sulit juga kalau kita mau melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar aturan ya, pasti ketahuan gitu. Nah yang kedua memang masyarakat kita harus hati-hati juga bantu Bawaslu, bantu semua yang terkait dengan soal bagaimana kita menjaga penyelenggaraan pemilu khususnya dalam hal ini pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Bang Doli, tadi ada juga mungkin pernyataan dari Bang Syahrin yang ya jangan-jangan ini mengindikasikan ada semacam kayak apa ya Bang Syahrin, skenario gitu ya Bang ya maksudnya ya? Ya jangan-jangan maksudnya. Jangan-jangan maksudnya. Gimana Bang Doli menanggapi hal ini Bang? Skenario tentang? Artinya tidak menghadapi kota kosong, tapi artinya ada calon rival gitu loh dari pasangan lainnya. Saya kira kalau dari saya itu kan posisinya begini. Kalau bicara tentang soal nanti bagaimana kompetisi di dalam melaksanakan pilkada itu mungkin saya posisinya sebagai partai politik lah ya yang mau mengusung calon tertentu. Seperti yang saya katakan beberapa kali ya soal kami misalnya di Golkar punya calon di Jakarta Saudara Ridwan Kamil. Nah kami hanya fokus bagaimana supaya Ridwan Kamil ini bisa jadi calon dengan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau dulu kan ada pertanyaan ini bagaimana apakah nanti mau diarahkan kota kosong atau kemudian menggagalkan calon yang lain kan itu tuh waktu itu kira-kira seminggu yang lalu. Ya kami tidak punya pretensi untuk itu ya. Pokoknya kami ingin bagaimana supaya proposal Ridwan Kamil ini untuk bisa diterima oleh partai-partai politik yang lain untuk kemudian bersama-sama mendukung Saudara Ridwan Kamil dan pasangannya nanti yang akan kemudian kita tetapkan sama-sama gitu. Jadi kami sekali lagi tidak ada pretensi untuk kemudian nanti untuk kemudian pada akhirnya kota kosong. Nah, apalagi sekarang kalau dituduhkan, diindikasikan kemudian mau membuat setting supaya begini, supaya tidak kosong. Jadi kan ini dulu khawatir kita membuat kota kosong. Iya, dulu kan dituduhkan kita membuat kota kosong gitu. Nah, sekarang dituduhkan lagi membuat lawan gitu. Waduh. Kami ngurusin 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ya. Jadi menurut saya kita urusannya bagaimana memenangkan soal calon-calon yang kita usung. Itu satu. Nah yang kedua,
sebenarnya urusan ini saya mulai dari Komisi 2 ya. Ya, ini memang ke depan memang harus dibuat semacam mekanisme atau peraturan yang lebih ketat lagi ya. Supaya juga calon ini kan calonnya ini sebetulnya. Ini kan nggak ada urusan juga dengan pada akhirnya memang ada urusannya dengan si penyelenggara pemilu ya. Tetapi awalnya kan ini urusan si calonnya yang berupaya untuk melakukan katakanlah melakukan berbagai cara ya untuk bagaimana dia meloloskan itu. Ya. Nah sekarang nanti kita hitung saja mungkin teman-teman Bawaslu atau KPU di Jakarta ya itu mau cek lagi ini seberapa banyak itu ya cukup atau tidak itu yang bersangkutan itu untuk lolos ya setelah memang nanti ini diverifikasi misalnya. Jadi kita kembalikan saja kepada soal mekanisme yang sudah ada di dalam penyelenggaraan pemilu baik ke Bawaslu maupun di Jakarta di KPUD-nya. Oke. Kalau gitu saya mau langsung ke Bang Reki lah. Bang Reki, jadi seperti apa sejauh ini? Betul tidak sih kemudian ini sebanyak yang kita lihat di media sosial? Sudah ada penyidikan khusus tidak mengenai hal ini? Ya, sampai dengan sejauh ini ya kurang lebih 2 hari sejak penetapan berita acara dikeluarkan oleh KPU berkaitan dengan syarat dukungan, kami langsung memerintahkan ya kepada jajaran pengawas di bawah untuk membuat flyer masif disampaikan ke media sosial yang di dalamnya menginfokan link info pemilu kepada warga DKI Jakarta yang bisa langsung melakukan pengecekan identitas diri apakah masuk tercantum di dalam daftar dukungan atau tidak, dan juga langsung menghubungi WA Center. Misalnya langsung mengirimkan screenshot daripada info pemilu itu, juga keterangan seperti nama dan alamat lengkap, dan bila berkenan juga NIK disampaikan di dalam WA Center itu. Karena data-data itu perlu kami catat, kami sistematikakan, kemudian per hari ini juga kami akan menyampaikan surat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta beserta data-data dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan yang memang terserap ke bawah untuk kami serahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Nah, kurang lebih KPU Provinsi DKI Jakarta juga memiliki treatment ya terhadap nama-nama ini. Apakah nama-nama ini memang statusnya masih memenuhi syarat atau berstatus TMS sebenarnya. Karena dalam penelusuran kami kemarin kami berkoordinasi bahwa info pemilu, gerbang info pemilu yang dibuka oleh warga DKI Jakarta, boleh jadi data-data itu agak terdelay ketika terkonek dengan sistem informasi pencalonan. Nah, sehingga ketika dicek oleh teman-teman KPU di dalam silon, yang data itu di info pemilu berstatus TMS ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, sampai dengan hari ini kami terus meminta kepada jajaran pengawas di bawah untuk masif lagi ya menyampaikan informasi untuk mengecek di info pemilu agar segera menyampaikan pengaduan kepada WA Center di jajaran pengawas. Juga kami membuka diri terhadap adanya laporan dari masyarakat terkait dengan data yang dicatut dan sebagainya. Begitu. Ya. Informasinya sudah banyak laporan yang masuk, betul Bang Reki? 70 ya, Via? Iya, 70. Pengaduan nama-nama yang diduga dicatut itu sudah ratusan ya di kami ya. Hari ini masih kami kumpulkan. Tapi kami memutuskan untuk tidak mengumpulkan itu lama ya, karena kami harus cepat juga. Jadi hari ini per hari ya, hari ini kami akan mengirimkan surat kepada KPU dengan daftar nama-nama yang diduga tercatut. Besok juga kami akan terus dan seterusnya mengirimkan daftar nama-nama itu agar segera ditreatment oleh KPU DKI untuk melakukan pengecekan, penelusuran dan sebagainya. Oke. Begitu. Bang Reki, perihal suratnya seputar apa Bang? Isi suratnya apa Bang? Surat apa ya, Mbak? Surat yang akan disampaikan ke KPUD? Oh ya, di kesempatan pertama tentu kami menghimbau ya sekali lagi berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi ini supaya dilaksanakan sesuai dengan aturan main dan juga menjaga agar sistem informasi pencalonan ataupun info pemilu yang ada di KIT KPU itu bisa diakses dengan baik dan tidak mengalami error dan segala rupa berkaitan dengan itu. Nah, lalu kami melampirkan nama-nama yang di situ juga dijelaskan keterangan
diduga dicatut ya, keluhan dari warga, kemudian NIK, alamat, supaya kemudian bisa langsung dicek di sistem informasi pencalonan. Apakah memang statusnya keliru ya, atau justru sebenarnya sudah di TMS-kan. Nah, berkaitan dengan syarat dukungan ini kan sebenarnya cukup panjang ya, Mbak. Mulai dari bulan Mei lalu, dari tahapan penyerahan dukungan, kemudian di Vermin, di Verfak Jilid 1, lalu ada penyerahan dukungan Jilid 2, Vermin dan Verfak Jilid 2, bahkan pernah melakukan permohonan penyelesaian sengketa dengan hasil musyawarah secara tertutup itu mencapai kesepakatan, sehingga KPU DKI memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk Bapak Paslon kembali menyerahkan syarat dukungan. Nah, bahkan kami juga sudah meminta jajaran pengawas untuk membuka posko pengaduan, kemudian melalui media sosial juga kami sudah sosialisasikan itu jauh-jauh hari dari bulan Mei lalu, supaya warga juga bisa terlibat aktif berpartisipasi untuk melakukan pengecekan di info pemilu. Ya, Bang Reki dan juga Bang Doli, memang kalau kita resapi atau kita mungkin coba pikirkan saja gitu ya dengan nalar kita dalam kurun waktu Mei, lalu Juni, Juli, Agustus ya, begitu, 4 bulan. Itu langsung membengkak gitu ya untuk pasangan perseorangan ini mencapai bahkan hampir 800.000 gitu. Dan ternyata ada beberapa nama yang tercatut. Kalau tadi kata Bawaslu ada ratusan laporan yang sudah masuk begitu. Nah, ada kecurigaan tertentu nggak sih? Ini waktu yang sangat sempit sebetulnya. Kalau tadi kita ngobrol sama Bang Syahrin nih, Bang Reki, Bang Doli, Basuki Cahayapurnama aja ya Bang Syahrin ya. Itu butuh waktu panjang dan lama. Ya, 1,5 tahun. Iya, KTP 1,5 juta. 1,5 tahun untuk 1,5 tahun. Dan itu tidak lolos. Dan itu tidak lolos juga begitu. Ini agak nggak make sense gitu. Bang Reki gimana mungkin? Sebelum saya ke Bang Doli. Bukan Bawaslu, Bang. Iya, kami melaksanakan tugas pengawasan ya di setiap tahapan, mulai dari bulan Mei itu pada saat penyerahan dukungan, dan ya perlu kita ketahui bersama ini sudah menjadi amanah undang-undang ya, 7,5% daripada jumlah DPT dari 8 juta sekian itu, sehingga 618.968 itu harus diserahkan sebagai syarat pencalonan dari bakal calon perseorangan. Ya memang dalam perjalanannya berapa kali Bapak Paslon ini tidak memenuhi syarat karena kurang data dukungannya, tapi kemudian di akhir itu sampai pada kalau tidak salah di 821.000 data dukungan yang masuk di dalam sistem informasi pencalonan dan dinyatakan memenuhi syarat ya, yang kemudian dilakukan verifikasi faktual. Nah, tahapan demi tahapan itu kami lakukan pengawasan, terutama misalnya di titik-titik kritis di verifikasi faktual pertama dan jilid 2. Kami pun melakukan himbauan, dan bahkan di lapangan itu kami melakukan koreksi langsung. Nah, terhadap skema sensus yang dilakukan dalam verifikasi faktual ini, kami jajaran pengawas memang tidak bisa memenuhi secara keseluruhan kerja-kerja verifikasi yang dilakukan oleh jajaran KPU. Kalau jajaran KPU sendiri memang bisa dibantu oleh saat itu oleh Pantarlih yang juga melaksanakan tugas-tugas coklit, tapi juga diperbantukan untuk melakukan verifikasi faktual, dan juga bisa dibantukan oleh pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan proses verifikasi faktual itu. Sementara kami di jajaran kelurahan itu hanya punya satu jajaran pengawas. Maka kami menggunakan skema sampling setidak-tidaknya ya 1 hari itu 10 warga per kelurahan. Nah, dan juga kami meminta kepada jajaran pengawas terhadap skema faktualisasi ini selain sensus ditemui door to door. Apabila tidak bisa ditemui, maka kan bisa dibuka kesempatan melalui dikumpulkannya pendukung di satu tempat tertentu, kemudian dilakukan verifikasi. Selain itu juga melalui video call dan rekaman video. Nah, kami meminta kepada jajaran pengawas seandainya tidak bisa memenuhi, mengikuti ritme secara sepenuhnya oleh jajaran verifikator dengan skema sensus itu, kami meminta agar jajaran pengawas wajib hadir pada saat misalnya verifikasi dukungan di satu tempat tertentu yang biasanya sekali banyak, bisa puluhan, 30, 50 dan sebagainya, agar potensi-potensi kerawanan itu bisa dicegah dan dimitigasi. Nah, di lapangan kami berapa kali melakukan koreksi sebenarnya, koreksi secara langsung, kemudian pada saat pleno berjenjang ya, rapat pleno itu dilaksanakan di kecamatan, kota, dan provinsi, kami melakukan sampling dan juga kami melakukan perbaikan di tempat beberapa nama itu. Nah, bahkan di pleno rapat pleno verifikasi faktual kedua terakhir di tanggal 12 malam itu,
Kami menyampaikan walaupun KPU sudah menetapkan berita acara yang jumlahnya kalau tidak salah 677.468 dukungan yang sudah dinyatakan MS, kami selaku penyelenggara, selaku pengawas, tugas kami masih belum selesai. Ya, kami juga menyampaikan aturan-aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU supaya ke depan itu kalau seandainya ada pengaduan pengaduan terhadap nama-nama yang itu bisa dikoordinasikan pada kami. Ada yang ingin ditanyakan Bang Reki oleh Bang Syahrin, silakan Bang. Ya, untuk Bawaslu, kami kira bahwa ini skandal dukungan palsu ini kan begitu masif terjadi. Nah, banyak indikasi kuat bahwa satu, dukungan itu tanpa konfirmasi pemilik KTP. Termasuk Anda ya? Ya, termasuk saya. Beda ketika dulu kita waktu ada calon anggota DPD RI kan sama ada dukungan persorangan. Kita dikonfirmasi, didatangin oleh KPU. Dan itu terjadi dialog, ada video call, ada penandatanganan. Ini sama sekali tidak ada. Tadi kalau nggak salah ada penjelasan memang dari pihak, ada video call juga. Begitu. Iya, Harusnya. dan itu kan tidak ada. Itu tidak terjadi pada persorangan yang saat ini. Artinya bahwa ada mobilisasi secara masif, ini KTP-KTP warga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa kondisi ini terjadi dengan berbagai sampel yang begitu banyak, ini mengindikasi kuat yang lain juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bawaslu ini mestinya tidak hanya pasif menerima pengaduan, tapi juga proaktif, justru harus melakukan, kami bisa menyebutnya itu sebagai sensus investigatif. Jadi artinya melakukan sensus ulang terhadap dukungan seluruh yang ada, karena indikasi kuat bahwa itu sama dengan yang ini. Nah, sehingga aspek hukumnya kan nanti bahwa ada dampak pembatalan misalnya kalau itu terbukti, ada dampak pidana misalnya, ketika misalnya itu juga mampu dibuktikan. Karena ranah Bawaslu bisa melakukan itu kan? Iya, Bawaslu kan punya kewenangan untuk membatalkan dukungan yang memang tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang itu yang mungkin Anda tunggu karena Anda dicatut kan gitu kan kurang lebih. Betul. Apakah kita mesti menunggu ratusan ribu warga geruduk Bawaslu dan KPU? Kan saya kira kewenangan itu kan sudah ada di Bawaslu. Itu yang harus dijalankan. Kita kan ingin bahwa hukum dan peraturan berjalan sesuai dengan institusi dan instansi masing-masing. Bang Reki nanti dijawab ya, Bang Doli juga ya, kita minta komentarnya usai jeda berikut, kami akan kembali.